Nah ini yang lakbannya di atas kan? Lakban di atas. Itu udah ditutup. Udah semua belum? Oke. Setelah itu nih dibuka yang atas. Oke, ini lakbannya. Nah, jadi di era pandemi kayak gini, makan tetap praktis. Nah, ini ketutupan sama tangan tuh. Tangannya ketutupan sama ininya. Mari nge-vlog di Kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke. Oke, kali ini kita udah ada di salah satu lokasi tempat AA ini berusaha. Jadi kita mau ngobrol sama pengusaha-pengusaha muda di Karawang. Waduh. Nah, ini Ngobrolnya berempat begitu. berempat nih ya. Ini jarang-jarang soalnya. Langsung kita eksekusi berempat. Dan seperti apa sih ya bisnisnya? Kita bakal nanya-nanya dulu nih. Kita kenalan dulu namanya siapa dan bisnisnya apa. Oke, perkenalkan nama saya Dimas dan ini teman saya Aji. Kita berdua apa ya, iseng-iseng lah ya. Enggak iseng-iseng juga sih. Maksudnya Tapi serius. masih iseng tapi serius, cuman kita anggapnya belajar lah. Ya. Belajar karena ini bukan basic kita kuliner. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Yang basicnya apa sih? Saya basicnya kuliah desain. Desain. Desain produk. Ya. Ini informatika. Kenapa berpikiran buat apa namanya berasal di berbisnis kuliner gitu? Kenapa gak Panjang banget ceritanya gimana? Jadi bilang panjang sih. Gimana ya? Kalau secara garis besarnya gini. Jadi ada satu momen di mana kita reunian. Kita kan temen SMA. Oke. 4 tahun, sekitar 4 tahun nggak ketemu kuliah kan, beres kuliah. Ada kesempatan buat reuni yuk main badminton gitu kan. Nah, kita main badminton dah, nyewa di salah satu penyewaan tempat badminton lah. Ya. Nah, kebetulan di situ ada insiden. Saya pas main double sama dia, raketnya benturan, patah. Ya. Nah, Awal mulai itu gitu. Lucu. Nah, yang bikin makin lucu itu raket patah yang saya pakai itu bukan raket sendiri, minjem tetangga. Good job. Waduh. Nah, gitu ya. Udah akhirnya Ganti. setelah itu kan kita berdua, gimana nih? Udah ganti, nanya, lihat data harganya kan. Udah datanglah ke salah satu toko olahraga lah di Karawang di Tuparep kan. Ya udah sambil nunggu si tukangnya masang senar itu kan, kita sambil diem di depan gitu kan, bengong aja gitu kan. Ya akhirnya dia yang nyeletuk bilang, "Usaha Mas, usaha kuliner gitu kan. Gue ada konsep nih gini-gini." Nah, jadi konsepnya sebenarnya dari dia ngajak saya karena ya saya ada basic desain kan. Jadi dia pengen ada branding. Wah, cukup lah ada konsep, ada branding kayaknya cukup nih buat berangkat gitu. Kalau misalkan rasa mah ya udahlah kita bikin rasa masakan rumahan aja gitu. Karena dibuatlah yaitu masakannya dari ayam suwir yang diolah jadinya ini. Apa namanya? Namanya rice burger. Oh, namanya rice burger. Namanya rice burger. Cuman kalau dari brandingnya yang kita naikin selalu ini cara praktis makan nasinya. Oke, jadi goalnya atau outputnya itu sih yang mau disampaikan ke Iya, betul. konsumen. Secara brandingnya kalau dari logo, dari nama sebenarnya nggak terlalu kita powernya lebih kita ke ini sih, ke tagline-nya aja. Cara praktis makan nasinya gitu. Cara praktis makan nasi ya. Jadi kita tuh kan ya maksudnya dibilang belajar memang belajar, tapi ya juga nggak asal-asalan gitu. Iya. Kita riset juga kan. Kita ngelihat di Karawang itu kan mayoritas sebagian besar sebagian besar masyarakatnya adalah pekerja pabrik buruh ya kan. Yang benar-benar waktunya bisa dibilang waktu sedikit. ada uang lah gitu. Berangkat pagi, berangkat gelap, pulang gelap. Mantap. Gitu kan. Jadi kayaknya urusan makan tuh kalau kita bikin konsep yang lebih praktis, kayaknya lebih cocok nih buat mereka gitu. Jadi bisa kayak gini kan di bus ya makan. Nah, kayak kita kan lihat pagi di pinggir jalan tuh kayak orang nasi uduk, terus lontong sayur, nasi kuning segala macam kan menjamur tuh. Betul. Tapi ya kayaknya kalau misalkan kita bikin konsep yang lebih praktis dan harganya bisa bersaing, kayaknya lebih masuk nih. Karena kan kalau makan kayak gini nanti bisa kita coba ya sekalian makan bareng-bareng. Siap. Jadi biar tahu gimana sih sensasinya makan ini gitu, makan praktisnya gitu. Terus kan kita ngeliat juga banyak mobil jemputan gitu kan. Nah, itu kayaknya cocok buat mereka makan di mobil gitu. Tapi kalau menurut gue ini keren sih, dalam artian bisa ngelihat peluang tersebut, apalagi di kota Karawang ini ya yang mayoritasnya adalah
karyawan nih. Betul, Benar nggak sih? betul. Dan Betul. nggak punya waktu banyak lah kadang-kadang. Mau makan nasi uduk harus standby makan itu. Atau Betul. enggak mau kalaupun itu harus pakai apa? Sendok. Pakai Sendok. sendok, pakai Ini piring. enggak. Ini ya bukannya ngajarin yang nggak baik buat makan di jalan gitu. enggak gitu. Tapi kan kalau untuk karyawan makan di bis kayaknya ya masih umum, masih lumrah lah. Tapi kan ini ngejual solusi loh. Betul. Nah, itu dia Itu jual yang solusi. itu memang salah satu apa ya, salah satu impian kita bisa memanfaatkan kota Karawang gitu. Kota Karawang tuh apa sih peluangnya? Nah, itu kita pengen manfaatin banget di situ. Karena mungkin masih sedikit orang yang bisa ngelihat gitu kan. Betul. Soalnya sayang banget kalau kata banyak orang bisnis bilang itu kan Karawang bisa dibilang lumbung emas. Ya. Gitu makanya wah kayaknya sayang banget kalau misalkan nggak dieksplor gitu kan. Dulu lu Akhirnya kepikiran lah. Sekarang lumbung emas ya. Ya, sekarang lumbung emas. Industri. Iya, bisa lihat lah dari UMR juga kan kita udah paling tinggi kan gitu. Jelas lah. Nah, tadi kan ngomong-ngomong Karawang dulu lumbung padi ya. Terus kota industri dan disebut juga lumbung emas tadi Betul. katanya. Ada istilah seperti itu. Iya. Jadi memang banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa digali oleh masyarakat Karawang sendiri. Betul. Dan nggak harus menjadi karyawan gitu. Nggak harus jadi karyawan. Benar nggak sih? Iya. Potensi sebenarnya gini, ketika potensi industri menjamur di Karawang besar gitu ya, potensi buat wirausaha UMKM itu jadi tinggi banget. Iya, jadi ikut keangkat ya. Karyawan kan orang yang udah udah kerja gitu ya, mereka juga perlu belanja kali kan, Betul. perlu Habisin duitnya jajan, lah. perlu habisin duitnya. Ya. Baru habisin duitnya Nah lagi. itu jadi peluang buat kita, buat mereka setelah kerja 1 bulan habisin duitnya ke kita kayak Nah, gitu. Betul. Dan kita juga bisa memanfaatkan hal tersebut, misalnya cari-cari apa sih yang dibutuhin oleh si karyawan ini, Betul. solusi produk apa yang bisa kita deliverable atau kita kasih ke mereka kayak gitu. Betul. Dan yang menarik dia tadi bilang research ya. Nah ini yang kadang jarang banget ataupun terlewatkan sama para pelaku usaha. Jadi usaha-usaha aja tanpa melakukan research kayak gitu. Sehingga apa ya, ada yang kurang gitu. Memang usaha itu harus ya jalan-jalan. Cuman kadang belajar tentang bagaimana research, terus biar bisa produk kita itu tepat sasaran. Iya. Kayak gitu itu diperlukan kayak gitu. Betul. Tapi yang paling penting just do it sih. Nah, Ya. itu dia. Karena kalau nggak ada action, ya buat apa Percuma juga gitu Bisa kan ya. capek-capek nggak ada action buat apa ya kan? Iya. Harus Itu yang paling ada penting. action ya, gitu. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Oke. Gitu, sip. Nah, kalau kita berbicara masalah produk nih ya. Ya. Awal produk ini ada berapa produk yang langsung keluar rasa kayak gitu? Ada berapa rasa? Varian rasa di Awalnya. awal itu ada 4 rasa. 4 rasa. Dan apa aja? semuanya produk olahan cincang daging ayam. Cincang daging ayam semua gitu. Karena ya itu yang lagi-lagi yang tadi sudah saya bilang di awal, ya sebenarnya kita jual itu bukan kuliner tapi konsepnya. Iya, Konsep oke. makannya. Makanya kita punya tagline yang ya gede lah. Tagline-nya jauh lebih besar daripada logo kan. Kita ininya lebih ke apa? Cara praktis makan nasinya gitu. Ada rasa apa aja sih? Di sini ada rasa ayam pedas. Ayam pedas yang mana? Ya karena udah harus wajib lah ya pedas-pedas, orang banyak yang suka pedas gitu kan. Terus juga setiap rasa ini intinya punya segmentinnya masing-masing. Apa tuh? Dia Coba mewakilinya di-screen masing-masing. Nah, gitu kan. Itu salah satu dari riset kan maksudnya. Bisa ini. Kayak ayam pedas ini ya wajib karena orang kalau makan pecinta pedas pasti banyak banget kan. Iya, Pedas iya, wajib. Terus kayak ayam semur ini yang identik rasanya lebih manis lah. Lebih ya kalau semur kan ini sebenarnya makanan khas Jawa, ayam semur tuh. Nah, itu buat dibikin dari varian cincang daging ayam. Ini rasanya manis. Jadi segmennya lebih ke anak sekolah. Anak SD, anak ini karena ya itu salah satunya lah. Terus ayam rica-rica sama ayam rendang ini varian yang pedesnya levelnya sedang. Iya. Ya, levelnya sedang gitu. Nah, ini di awal tuh 4 rasa ini. Ada ayam semur, ayam pedas, ayam rendang sama ayam rica-rica. Barulah belum lama ini baru muncul ini ayam lada hitam. Kenapa keluar lada hitam? Saat itu ngelihat peluang aja sih, peluang karena kita sempat nyobain salah satu kuliner, terus kan dia menggunakan apa? Varian rasa. Varian rasa lada hitam dengan ya katakanlah salah satu ingredientsnya dia gitu. Terus kita tahu gitu, kita cobalah ulik, akhirnya jadilah. Awal mula bisnis ini tuh kapan sih, terus gimana caranya biar tetap bisa survive gitu di tengah pandemi kayak gini? Awal mulanya itu 2019 di tanggal 20 Februari, lebih tepatnya seminggu sebelum saya nikah pas itu. Waduh, Iya. nah ini seru nih. Seminggu sebelum nikah. Posisi jobless kan, nggak punya kerjaan, terus mau nikah, mau biayain apa kan? Anak istri bingung, mesti istri pasti itu belum punya anak.
istri mau biayain apa, ya udahlah yang penting usaha dulu biar nggak kelihatan nggak punya kerjaan gitu, yang penting ada yang digarap. Kalau lihatnya biar gak kelihatan gak punya kerjaan gitu ya. Padahal di diem rumah juga kerja gitu kan. Iya, Kalau iya. kita kan anak desain kan ya garap-garap sedikit apa jadi duit gitu kan. Iya, ngerti. Bisa inilah. Ya awalnya itu, terus yang pertama sih pas itu setahun awal memang berjalan lancar lah ya, karena setahun itu kan masuknya sampai Februari 2020 kan, sebelum pandemi itu. Ya setahun awal emang dibilang lancar banget gitu, maksudnya tanpa kendala lah gitu. Jadi abis nikah langsung lancar gitu ya? Abis nikah langsung ya alhamdulillah lah. Mantep juga nih. Bahkan seminggu setelah bukan seminggu ya, 3 minggu setelah kita buka resmi launching juga launching sederhana lah, karena kan outlet kita masih di rumah pas itu, belum pindah ke sini. 3 minggu setelah itu ada tawaran franchise kan. Nice. Bahkan kita belum punya konsep segala macam, dia udah minta franchise buat di Jakarta pas itu. Akhirnya ya udahlah kita bikin apa adanya kan, berangkatlah ke sana, kita buka di sana gitu, ada orang yang franchise. 3 minggu itu baru 3 minggu ya? 3 minggu. Nggak, itu gimana caranya bisa si orang Jakarta yang sampai sini pengen franchise? Kan gini. Itu kan pasti ada strategi marketingnya. Enggak, dia ngeliat itu sih, ngeliat di Instagram. Enggak, pertama kan gini deh, itu kan bisnis baru. Ibaratnya baru 3 minggu, ya belum teruji lah gitu. Iya, Terus betul. orang dari Jakarta ke Kerawang pengen, ini produknya franchise lah. Buat kita di Jakarta. Pasti itu ada salah satu alasannya, Nu. Iya, kenapa gitu? nih? Apa yang menarik dari produk Konsep, ini nih? lagi-lagi tuh konsep. Konsep tuh, dengerin konsep, dan mungkin kalau menurut aku desainnya kali ya. Bisa jadi. Mungkin gitu, karena kan punya karakter lah ya. Nah, ya. Yang paling kuat sih sebenarnya konsep, karena konsep yang seperti ini mungkin ya belum banyak gitu. Ya mungkin kalau secara desain emang belum ada, cuma kalau secara produk udah banyak kan, kayak lontong ya kan, terus arem-arem, terus apa namanya itu? Bacang, terus kayak lemper. Sebenarnya sama, mirip konsepnya sama ini sama. Cuma bedanya ini di branding dan dikemas lebih modern, lebih ke kekinian lah anak-anak sekarang gitu. Iya. Makanya dia ya alhamdulillah di awal bisa diterima dengan baik di masyarakat. Ya, jadi kalau misalkan beli kita nemu bacang enak nih ya, ataupun bongko enak, terus wah kita harus pesan kemana? Nggak ada brandingnya, ada bongko gitu ya. Nah, kalau ini kan, Enak. wah ini enak nih, harus pesan kemana? Rice burger Ada kayak Kontaknya gitu. ada. Itulah pentingnya branding. Pentingnya branding teman-teman. Terus yang itu gimana? Apa? Tadi yang franchise itu? Ya franchise itu, ya itu yang tadi kita ceritain di 3 minggu awal itu ya agak kaget juga kan. Bahkan sebelum itu ada yang dari Singapura ya. Singapura pernah. Demi Allah, serius nggak bohong, demi Allah. Gila, sampai Singapura loh. Ada yang ngechat di official ini ya, official WhatsApp kita kan. Jawabnya aja bingung, jawabnya Nomornya bahasa Inggris. Nomornya bingung. Nomornya kan nomor apa ini kan, nomor bukan orang Indonesia kan, nomor alien gitu. Ya udah akhirnya dibalas sama dia kan, balas. Ya udah akhirnya dia bilang kita pengen buka di Singapura, tapi dia aslinya orang Malaysia ya. Orang Malaysia. Ngomongnya Melayu, dia bisa Melayu gitu kan. Ya dia bilang ya udah kita jual, akhirnya karena jual ke luar negeri kan, ya udah kita akhirnya pasang harganya asal ini aja, asal nembak lah gitu. Kita bilang udah franchise berapa? 15 juta gitu kan. Karena ya lumayan ini kan beda negara gitu kan. Tapi tolong ininya transportnya ditanggung dia gitu kan. Nah, dianya yang keberatan di situ. Udah akhirnya nggak jadi. Gitu. Ya lumayan aja kita buat jadi achievement buat kita sendiri sih. Ya jadi ini yang menarik teman-teman, baru awal 3 minggu buka gitu ya, terus udah ada yang minta franchise gitu. Itu karena konsep dan brandingnya yang keren sih, No. Iya. Kalau menurut gua. Oke, kalau ngomongin soal belum baru buka gitu ya, belum teruji, tapi tiba-tiba ada orang pengen minta franchise, tertarik, itu kan satu hal, value apa nih? Nilai lebih apa yang dimiliki oleh Rice Burger? Padahal dia belum makan loh. Nah, padahal dia belum makan. Itu yang menariknya. Padahal dia belum makan gitu. Iya, kan, belum ya. nyobain. Berarti kan ada sebenarnya yang dijual dasar dari si Rice Burger ini adalah tadi dikatakan konsep. Dan yang dijual. kalau misalkan dia belum makan, mungkin dia juga melihat dari segi visualnya, ini dari visualnya aja ataupun dari desainnya udah menarik. Udah keren. Udah menarik, kayaknya perlu nyoba kayak gitu. sih. Terus selain itu juga kita kan konsep praktis itu nggak cuma dari makannya doang. Jadi di awal itu kan kita buat kayak program jual sendiri namanya Agen Rice Burger. Kita punya program jual namanya Agen Rice Burger. Itu khusus untuk di daerah Kerawang. Nah, itu di 2 bulan awal itu kita punya hampir 11 titik di kota Kerawang.
11 titik dijual. Jadi ini kan kenapa kita usaha di tempat yang bisa dibilang agak terpencil dari kota gitu ya. Ini sebenarnya kita jadiin sebagai gudang. Oh, di sini. Di sini tuh gudang. Lokasinya ya. Ini tuh gudang. Makanya ya itu kita nggak ada tempat-tempat makan, ya cukup satu aja, satu meja dan beberapa kursi. Ya ini sebenarnya untuk yang online aja, online terus pada duduk nungguin gitu Iya, kan. kayak Nggak untuk Gojek gua gitu untuk ya. makan dine in gitu. Kita tuh emang ngejualnya bener-bener ya praktis, itu nggak cuma dari makannya tapi dari segi cara jualnya juga kita praktis. Oh, 11 titik itu berarti agen ya? Agen. Itu jalannya franchise bukan sih? Atau kita harus beli dulu atau gimana? Kalau franchise sebenarnya sama kayak franchise. Konsepnya konsep franchise, cuma kita bikin namanya jadi agen aja. Jadi biar terkesan lebih ramah lah sama dompet gitu. Oh, jadi Kalau franchise kan orang mikirnya franchise kayaknya mahal gitu kan apa. Ini enggak, pasti kita cuma jual paket sekitar 3,5 jutaan. Itu udah dapat kayak paket jualan kayak gitu. Udah siap jualan. Ya resep jual apa? Udah siap jualan. Udah siap jualan, intinya 3,5 juta itu udah siap jualan. Dan mereka tapi tetap ya harus disuplai tiap paginya nasinya dari kita gitu. Iya, betul. Jadi- Mereka tinggal ambil doang. Oh. Oke. Tinggal ngambil Jadi dan tidak jual. akan ada penurunan kualitas ya. Tidak Iya, nah itu Nah, keren itu. tuh. Kalau gue jadi ingat waktu kecil, suka disuruh jualan es Mambon. Nah, kayak gitu. Anak-anak kecil kan suka disuruh jualan tuh kayak begitu. Jadi kan. praktisnya itu nggak cuma dari segi konsumen, yang jual juga praktis. Agen nih termasuk salah satunya ya. Dia datang cuma pagi, katakanlah dia jual jam 6 sampai jam 9 pagi gitu. Dia datang ke sini jam 5, tinggal ngambil, udah tinggal duduk jualan, udah tinggal begini aja nunggu kan, nggak perlu bikin, nggak perlu apa, orang datang tinggal kan pakai ini kan, udah pakai ini. Isi udah 40 piece gitu kan, tinggal ambil rasa apa, plastikin, jual, kayak gitu doang. Jadi praktisnya dari segi nggak dari produk doang gitu. Jadi kita berusaha konsisten, namanya praktis itu tetap praktis gitu. Praktis segala sesuatunya gitu. Ya praktis cara makannya, praktis produknya, Cara jualan ya. cara jualannya. Mantap. Ya kalau bisa pokoknya semua praktis. Ya termasuk kayak ini nih. Ini kan kita buat praktis. Ya udah ini buat storage aja, buat gudang gitu, buat orang kalau misalkan agen ya setiap pagi, makanya agak lumayan sibuk di sini. Makanya kita buka kan dari jam 5 sampai jam 8 malam. Ini keren sih, Nu. Maksudnya franchise, tapi yang jualannya itu dia emang nggak harus masak, nggak harus ngapain Ya gitu. betul, tinggal Iya, doang iya. gitu. Tinggal jual doang dan ambil datang ke apa namanya? Ke outlet. outletnya di sini atau ke gudangnya tadi ya. Iya, gue sebutnya gudang aja Gudang sih. lah. Nah, tadi kan segelintir apa namanya kemudahan, kepraktisan. Nah, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang sulit selama berbisnis Price Burger ini gitu, yang harus dihadapi dan cara menyelesaikannya itu gimana tuh? Apa ya? Kalau sulit sih bisa dibilang kayaknya nggak ada ya. Malah justru kitanya keren. kitanya malah kelewat nyantai jadinya. Oh, gitu? Jadi jarang ada hambatan gitu ya. Kita jadi kelewat nyantai, jadi kelewat nggak dipikirin, kadang nggak kepikiran. gitu? Karena kita juga punya aktivitas lain ya selain di sini gitu. Kayak jadi kadang ya kayak sekarang nih contohnya lagi pandemi kayak gini, ya bingung juga mau gimana gitu kan, kita mau di apa ya, di era yang serba nggak pasti gitu ya. Kita mau inovasi kan butuh riset lagi, butuh dana lagi kan. Takutnya ntar kita udah riset jauh-jauh, udah ngeluarin duit jauh-jauh, ataunya nyatanya malah nggak tersampaikan gitu kan, nggak. Ya itu kayak misalnya kita mau bikin varian rasa baru nih, ya kan justru pasti butuh riset dulu kan, riset rasa segala macem, butuh uang untuk itu. Ya takutnya malah nggak ini juga. Jadi lebih banyak ketakutnya juga sih kita sekarang tuh. Oke. Nggak berani ngeluarin banyak uang untuk inovasi, yang penting ya udah bertahan aja dulu. Lebih baik kita simpen dana yang ada buat bertahan dulu. Nice. Itu keren sih, salah satu strategi di masa pandemi seperti ini ya. Daripada kita ngeluarin varian baru, Betul. lebih baik kita mempertahankan yang ada. Dan Sebenarnya kita- ya bisa sih. Bisa sih sebenarnya sih Kalau- bisa. Cuman kan kalau misalnya memang mohon maaf dana kita pas gitu kan ya, mending kita mempertahankan yang ada. Ya, terus risetnya juga harus lebih dalam gitu Dan kan, karena risetnya, nah. kondisi sekarang tuh serba nggak pasti gitu. Yes! Jump! Betul sekali. Kayak kemarin salah satu contoh ya, program agen itu kan dari yang tadi 11 titik itu kan sempat berkurang kan. Ya karena berjalan seiringnya waktu kan, orang ya yang cuma coba-coba pengen usaha jual pengen belajar jualan, pengen belajar bisnis gitu kan. Nah akhirnya kemarin di awal pandemi itu kita kepikiran, wah kayaknya konsep agen ini kalau kita naikin lagi dengan harga yang lebih murah, terus dengan konsep yang lebih praktis katakanlah gitu ya, dengan konsep yang lebih menjual lah, kayaknya lebih naik nih, karena kan orang banyak yang di PHK gitu kan, dapat pesangon, pasti pada pengen usaha nih. Betul. Mikirnya gitu kan? Betul. Kita mikirnya gitu kan? Nggak taunya malah aktualnya ketika kita coba naikin lagi, nggak ada. Orang justru malah ya itu, dia Bertahan. lebih save, udah save aja duitnya nih buat bertahan ke depan. Karena kan kita nggak tahu pandemi ini kapan beresnya gitu. Iya. Nah itulah salah satu yang saya bilang di zaman sekarang yang serba nggak pasti. Jadi muncul ketakutan-ketakutan untuk berinovasi ya. Betul, jadi muncul ketakutan berinovasi gitu. Yang penting udah Iya. bertahan dulu.
Ngerti. Oke. Serba bingung Itu lah. bisa jadikan salah satu pengalaman ya buat kita ya. Betul. Padahal kan secara logika ya benar kan gitu. Orang abis di PHK dapat pesangon, ya pasti mikirnya ya udahlah, Pengen usaha. bisa aja lah gitu kan, punya duit agak banyak gitu buat apa gitu. Terus kita juga jual paketnya nggak mahal gitu kan. Ternyata nggak nyampe gitu ke mereka dan nggak ada yang gol lah gitu. Oke, itu kan kita berbicara tadi marketing offline lah ya. Ya, Kalau marketing offline. offline dan cara penjualannya itu berarti menggunakan agen gitu kan ya. Bener aja. Konsep Ada jualnya. iklan tadi lewat. Agen. Apa namanya? Sekarang kita bicara yang online nih. Ya. Yang online kan kita berbicara di sosial media tentunya ya, Nia. Betul. Itu IG-nya itu konsepnya seperti apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Konsep di Instagram ya. Instagram sih karena ya jujur ya, produk kita kan bukan kayak produk kuliner yang lainnya gitu yang harus menampilkan ya fotografi makanan yang estetik lah atau apa gitu. Kita apa ya cuma begini gitu kan. Ya kan? Ya. Nah, itu cuma begini doang nih. Buat masuk kantong juga bisa gitu kan. Jadi nggak perlu ada ya garnish apa gitu-gitu kan, nggak perlu gitu. Maksudnya ya udahlah, kita gimana caranya Instagram tuh kita pakai cuma buat kayak kita nyampein promo, terus ya nggak terlalu kayak yang orang-orang tuh kayaknya kuliner tuh harus tiap hari upload gitu. Enggak sih, kita lebih kayak ya udahlah, yang penting kita ada tempat buat orang ketika nyari rice burger, ngetik di Google ada katalog lah ya. ada katalog, intinya itu aja sih. Itu branding kan, itu branding lagi maksudnya kan. Lihat Instagram rice burger, oh ada gitu. Udah lebih ke situ aja sih. Iya. Gitu. Makanya dari pemasaran ya udah lebih dari produknya aja, biar produknya aja yang ngomong gitu. Oke, jadi memang produk yang marketing otomatis gitu. Iya. Dan desainnya Iya. Jadi memang tadi kan sering diulang-ulang itu biar produknya berbicara. Dan ini tentu aja nggak bakal bisa produk itu berbicara kalau nggak bisa menarik teman-teman buat nyoba. Nah, makanya penting banget sekali lagi nih buat desain yang bagus dan menarik kayak gitu. Ketika orang udah tertarik dan pengen nyoba, oh ini baru produknya berbicara, wah harus bikin order. Betul. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita dari tadi kan berbicara produk. Nah, Ya. sekarang kita pengen tahu nih, ketika awal jualan itu modalnya berapa sih? Sama keuntungannya. Nih. Nah, itu Dulu kan- sama sekarang. Ya soalnya banyak banget yang suka nanya itu kan aku pengen bisnis nih, tapi itu menguntungkan nggak sih bisnis tuh kayak gitu? Iya. Ada yang orang pengen Banyak belajar. orang-orang pengen belajar kepo cuma seperti pengen tahu gimana berapa sih keuntungan orang bisnis gitu. Kayak gitu. Modal agak bingung sih ya, pas itu gimana ya? Nggak terlalu ini juga Nggak sih. terlalu gede juga. Ya mesti kita ya kayak saya kan ya lagi-lagi kan memanfaatkan kelebihan kita juga kayak desain produk gitu kan. Ya udah kita modal tuh ya pakai yang ada aja lah gitu. Kayak misalkan masak, kita nggak perlu beli alat-alat yang canggih atau apa, itu pakai yang ada gitu kan. Terus kayak bikin branding. Ya contoh salah satunya ini nih. Ini pakai tutup ember ya kan. Orang biasa pakai neon box apa ya? Gue pakai tutup ember aja 10 ribuan. Buat apa pakai Keren. tutup ember ini? Terus pakai stiker itu ya? Pakai stiker, dalamnya gue kasih LED. Oke. Jadilah nyala kalau malam. Neon box mahal Pak, 1 juta. Enggak keren banget gitu. Ya kayak gitu lah, jadi kita manfaatin barang-barang yang ada aja gitu kan. Seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin, jadi bisa dibilang ya Di bawah 5 juta lah. iya sekitar segitulah. Sekitar segitu. Karena kalau modal ya kita inilah maksudnya bertahap gitu Bertahap. kan. Jadi oh ini kurang nih gitu. Ini Tambah lagi, ya, support gitu. lagi. Ya itu lagi-lagi itu sih sebenarnya prinsip sih, just do it aja udah, pakai kerjain aja lah. Gitu, just do it. Pokoknya kalau emang bisa dibilang kan harusnya kalau mau bikin apa itu kan direncanain kan. Apa direncanain gitu. Tapi kalau Karena terlalu banyak rencana malah jadi rencana kalau nggak jalan-jalan juga buat apa gitu kan. Akhirnya kita pas itu mikir udah jalan aja dulu lah gitu kan. Terus nyobain rasa juga, pedes nih, udah pedes, oke pedes, udah cukup nih pedes, rasanya udah pas, udah bisa diterima sama lidah, oke lanjut bikin rasa selanjutnya. Oh ini pakai apa nih, ini udah itu, ini lebih ke ini aja lah, ya udah berjalan aja gitu. Kan jalannya. ngomong-ngomong rasa pedas, kita cobain dulu. Ya. Gimana? Boleh silakan, akan mau coba yang mana, kita cobain. 5 varian rasa Gue nih. nggak terlalu suka pedas deh. Ini agak pedas. Yang manis. Nah, ini Yang semut. manis. Ini lada hitam mah cobain Boleh, lada lada hitam. hitam. Sebagai pecinta pedas, kita cobain rasa ayam pedas nih teman-teman. Kalau saya kebalikannya, nggak terlalu suka pedas. Boleh. Ini caranya gue gimana? Nah gini, jadi sebenarnya Bentar no. Gimana kita nih? juga, nah itu fungsinya Instagram juga salah satunya untuk kita mengedukasi. Cara buka, cara makan. Cara buka, cara makannya. Ya, Jadi kayak biar orang gimana? tahu. Pertama kan ini ada solasinya ya. Yeah. Solasinya kita buka dulu. Ya kan? Nah, solasinya setelah dibuka, ini kita giniin. Jempolnya kita tutup untuk yang ininya. Jempolnya kita tutup. Buka dulu. Nah, ini yang lakbannya di atas kan?
Makan di atas. Itu udah ditutup. Hah? Udah semua belum? Sekarang belum. Oke. Oke, setelah itu nih dibuka yang atas. Oke, ini lakbannya. Nah, jadi di era pandemi kayak gini, makan tetap praktis. Nah, ini ketutupan sama tangan tuh. Tangannya ketutupan sama ininya. Oh, jadi tetap higienis Tetap ya. higienis. Tetap praktis dan tetap higienis, maksudnya higienis. Iya, Di era iya. yang sekarang kita harus serba apa ya? Bersih lah. Serba bersih. Bersih apa gitu. Iya. Oke, Cobain oke, dong. oke, oke. Ini tadi apa? Silakan. Lada hitam ya? Ayam lada kita. Ayam lada hitam. Mantep nih. Praktis banget ternyata. Ya ntar udah itu kan udah beres makan, ya tinggal kita lipat aja, masukin kantong juga nggak apa-apa, udah kertas ini. Iya. Kalau Iya, makan benar. bacang, makan gitu kan lengket kan? Iya, bekas iya. ininya lengket, terus Sama basah biasanya. nah biasa basah gitu. Kalau ini enggak teman-teman. Enggak. Ini mantap nih. Dagingnya banyak banget. Pedas. Apa ya? Jadi sebenarnya tadi kalau dilihat dari ukuran itu kayak kecil teman-teman. Kayak kecil. Tapi pas Coba udah makan satu. dibuka, ini padat teman-teman. Jadi makan kenyang pak. Ini Kalau makan padat. kenyang. Dan bentuknya sesuai dengan namanya, burger. Ini mirip burger untuk segi bentuk ya. Dari segi bentuk. Dari nasinya juga kita emang pakai nasi. Ya lagi-lagi kan karena produknya simple, sederhana gitu kan, ya mau nggak mau kita harus pakai nasi yang emang kualitasnya lumayan gitu. Jadi dari segi kepulenannya juga harus. Karena kalau Ya. misalkan nasinya nggak pulen kan dia nggak bisa nempel, Ya. nggak lengket. Banyak banget ini Nasi asli. Jepang lah. Jadi jangan takut misalkan itu mah apa namanya, nanti toppingnya dikit. Ini banyak banget teman-teman. Nggak bohong asli. Jadi ada di tengah si dagingnya itu seabrek. Jadi nggak bakal tiap gigitan itu dagingnya ada gitu. Gak bakal gigit nasi doang gitu. Nggak bakal Biasanya gigit gitu nasi kan doang. kalau bacang makan nasinya Nasinya doang. aja. Ayamnya kemana? Hilang gitu. Ini enggak, ini ada semua. Ya ini juga berpengaruh dari ininya, cara buatnya. Jadi kalau cara buatnya nggak bener juga nggak akan dapat kayak gini. Ada caranya supaya dia bisa Betul. dagingnya merata. Wah, ini mantep sih. Wah, enak sih. Jadi buat pergi ke kantor, naik bis itu atau naik kereta. Buat piknik, gitu. Nah. Buat apa ya, ini lebih enak lah. Terus buat di sekolah biasanya. Iya Kita juga kan masuk ke sekolah nih. Iya, Buat gampang anak banget sih. yang- Nah makanya pas kita masuk di pandemi itu bisa dibilang 70% segmen kita tuh ya hilang. Ya segmen Sekolah kita kan tutup, 70% ya. sekolah, kampus. Kampus ini orang danusan Pak pakai ini. Ya sekarang danusan kan harga 10.000, orang misalkan cuma dapat minuman 10.000 udah dapat nasi, orang bisa makan ya kan. Iya. Orang nggak akan mikir buat beli. Makanya danusan pas sebelum pandemi itu wah rame banget. Kenceng ya. Kenceng danusan anak-anak kampus musika tuh. Musika, UBP. Dan ini itu buat lidah Orang Indonesia. orang Indonesia atau orang di Pulau Jawa yang nasinya itu seneng-seneng yang pulen deh. Wah, ini nasinya pulen banget, enak banget. Jadi kalau ke Sumatera kan dia nasinya agak perak, kayak di Padang kayak gitu kan. Mungkin dia agak beda nih tekstur si nasinya. Tapi buat orang Sunda terutama kayak kita, wah ini enak banget. Soalnya pulen banget nasinya. Dan ayamnya juga kita pakai khusus. Ayamnya hanya ayam dada filet. Oh, hanya filet aja ya, hanya daging aja. Nggak ada Bener. kulit, nggak ada daging paha, nggak ada. Iya, iya, iya. Cuma daging doang. Nggak ada tulang juga. Ini ternyata bukan konsep doang dijual sih, Nuk. Rasa juga enak sih kalau menurut Bener. gua. Ngomongnya konsep ternyata enak juga. Jadi setelah kita tertarik dengan apa namanya? Konsepnya. Ini apa? Kemasannya. Kemasannya. Kita cobain. Ini pasti teman-teman bakal repeat order. Aku yakin sih. Aku yakin. Tadi sesuai dengan yang terus digaungkan. Biarkan produk yang berbicara. Nah, ini bukan sebatas ucapan doang gitu. Ini Ya, bener. Alhamdulillah kalau itu berarti emang bonus lah. Bonus ya. Ya, kalau rasa enak alhamdulillah bonus gitu. Yang penting terdelivery, makannya praktis, bonusnya. Kayak sekarang nih, udah beres. Ya udah kita mau nggak temu tong sampah, masukin kantong aja. Betul. Jangan sampai buang sampah sembarangan lah. Ini kan enak banget nih ya. Kalau tadi bicara modal, biasa berapa keluar sih kalau sebelum pandemi? Pas itu sehari Paling gede 350 piece. Pagi doang sampai jam 7 itu. Itu untuk agen 350 piece tuh. Lempar ke agen 350 piece. 11 titik. Ya makin kesini makin, apalagi sekarang pandemi kan, kampus tutup ya kan, terus ini tutup, sekolah ya jadi Turun turun lah. drastis lah. Tapi untuk harga ini stabil atau beda-beda? Stabil, semua sama, Semua sama. praktis sama. lah, praktis aja. 8.000. 8.000. Agen juga beli agen segitu segini. Agen enggak, agen dia dapat harga khusus dari kita. Oh, oke, ada lah ya. Ya
Untuk kita juga ada harga grosir. Jadi untuk pembelian di atas 20 piece itu kita harga 6.000. Oke. Untuk pembelian. Makanya untuk orang yang bikin acara kayak acara ulang tahun, acara arisan, acara apa tuh lumayan banyak juga. Tapi pada dasarnya harga retail untuk jualan itu 8.000 ya Semua, untuk semua. pasar ya. Retailnya semua 8.000. Itu ya tinggal kaliin aja deh teman-teman, 8.000 tuh kali 350. Itu per hari ya. Sebelum pandemi. Itu agen doang. Kalau sama itu berapa kira-kira? Kita pengen tahu, paksa aja biar buka. Ya, kalau Tarik sebelum usaha ini. sebelum pandemi masih ya kita bicara sebelum pandemi aja ya, Iya, biar kita bicara sebelum- biar manis ya. Ya, Biar manis karena kalau ngomongin sekarang ya semua perih lah. Iya. Gitu. Ya lumayan segitu sekitar hampir mungkin 400-an lah. Total ya. Sama Gojek, Grab gitu kan. Terus yang offline di sini juga ada beberapa gitu. Jual juga ya, kita jual juga lumayan ya, pakai online aja lah biar Iya. praktis gitu kan. Iya. Gila ini. Kenyang banget. Terus udah beres makannya. Lipu nih. Kecil. Jangan buang Nggak sampah lengket. sembarangan. Nggak Masukin. Nah, iya ini juga jadi value yang bagus banget. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang Sayangi beli lingkungan. kayak bacang kayak gitu kan, itu basah dan Lengket. lengket kayak gitu ya. Kalau nggak nemu Tisu. tong sampah itu, aduh gimana nih gitu kan? Mau dimasukin dah basah kayak gitu. Lengket-lengket. Lengket kayak gitu. Kalau ini enggak, teman-teman. Keren. Tuh, tinggal dimasukin ke kantong. Dan juga ini kan kertas gitu kan, juga apa ramah lingkungan. Kertas juga gitu. Oke. Nah, terus nih Kang terakhir nih. Ada lagi nggak sebelum? Udah. Biar buat teman-teman yang pengen nyobain, Bikin. bukan bikin. Bukan bikin. Kira nyobain bikin. Nyobain. Enggak apa-apa kalau mau nyobain bikin juga. Nyobain apa namanya rice burger nih, Ya, kemana pengen pesennya gitu? kalau di era sekarang yang maksudnya kita lebih apa ya, lebih bukan simpel, lebih banyak di rumah gitu ya, maksudnya lebih mentingin udah di rumah aja, nggak usah keluar dulu gitu ya, bisa di Gojek atau di Grab sih. Bisa di itu lebih gampang. Ke apa misal Gojek itu Di Gojeknya sama namanya Rice Burger. rice burger ya? Di Gojek sama di Grab sama-sama namanya Rice Burger. Instagram, Rice Burger juga. Facebook. Riceburger.id. Facebook nggak tahu ya jalan apa enggak, kayaknya enggak deh. kalau itu apa Instagram namanya? doang. Kalau agen-agen itu masih Agen itu beberapa masih. di mana aja bisa di Sekarang ada di titik yang masih sejauh ini titik yang paling bagus itu di apa lampu merah Sauyunan. Oh, Sauyunan di mana ya? Sauyunan itu loh, KI Karawang Indah. Oh. Tempat naik karyawan. karyawan ya. Yes. Sebelum Nah, itu ya bisa pengen Sebelum nyobain flyover. pagi-pagi di situ ya. Pagi-pagi. Oke, yang Kalau dekat masih situ tuh. kalau masih ada ya. Soalnya kadang baru sebentar udah habis gitu. Oh, gitu ya. Buat Tadi kan kita bicara katanya ada kurang lebih 11 agennya di awal. ya gitu. di awal. Itu kan pasti nyiapinnya banyak banget, apalagi tadi dengan kuantitas 350 Yes. jam. Itu gimana cara nyiapin, apalagi harus pagi-pagi kan gitu. Pas itu kita emang hire banyak orang lumayan. Tapi untuk part time doang. Ya, Ya udah, jadi di pagi itu kita punya biasanya masing-masing. Jadi ada yang ya entar kalau tahu cara bikinnya ya. Ya, Jadi ada oke, yang nanti kita bikin. liatin. Kita bikin. Dan ntar ada yang bikin, kita sebutnya pondasi awal. Di pondasi awal tuh ada yang khusus untuk dia, ntar dilempar lagi set. Ya kayak orang di inilah kayak Pabrik ya? kayak di pabrik. Satu-satu Terus ya. ada QC-nya gitu. Ya, ntar ada isinya, ada yang bagian liatin rasanya bener nggak nih gitu. Jadi itu hampir 8 orang lah pasti kalau untuk. Karena kalau kita sendiri satu orang untuk bikin satu pieces itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Sementara saat itu kita dikejar 350 pieces harus kelar semua di jam 5 5. maksimal. maksimal jam 5. Jadi kita bikin itu dari jam 3. 2 jam. ya. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ya itu perjuangannya emang berat di awal tuh. Itu agak beratnya itu waktu tidur, makanya dulu saya sempat turun berat badan hampir 7 kilo lah. Habis karena jarang tidur, tidurnya dikit gitu, cuma 2 jam. Apalagi dia kan juga pas itu kondisinya masih kerja di PT. Kondisi masih kerja di PT, jadi kerja pulang kerja, ini lagi ngurusin bisnis lagi ini. Jadi bisa dibilang kerja keras emang harus sih, namanya usaha harus ada kerja kerasnya, harus ada ininya lah, perjuangannya lah gitu. Tapi ada aja sih cara dan solusi ya. Betul, ya itu just do it aja, ntar juga dia ngalir dengan sendirinya kok. Jadi sih banyak yang emang bener sih kata apa, kalau kita misalnya nanya ke pengusaha-pengusaha yang senior, bang, gue pengen usaha gini gimana caranya? Udah jalanin dulu aja. Ntar juga nemu apa namanya caranya kayak gitu. Tapi itu bukan omongan belaka gitu ya. Emang bener-bener ada maknanya gitu ya. Iya, pasti ntar ketemu, bener-bener Pasti ketemu, memang ntar ada. ketemu. Nah tadi kan bicara itu kan udah sampai 350 pieces ya, dan 11 agen. Awalnya waktu marketing awal sekali pas IG masih 0 follower lah, itu gimana Iya, caranya? masih buka awal lah ya. Nah, Ya, biasa pertama
kita manfaatin relasi sih, pertemanan sama teman-teman dari sekitar, sama lingkungan gitu Ring kan. satu lah istilahnya. Ring satu. Kita manfaatin ring satu. Terus kita konsepnya kayak gini. Kita bakar uang di awal itu yang nggak begitu banyak lah ya. Kita bikin produk katakanlah 200 piece gitu. 200 piece kita lemparin ke teman-teman. Nih, gua kasih lu gratis. Tapi tolong follow sama lu apa? Review di Instagram lo. Jadi otomatis kan orang, yo kalau ada yang mau nyoba ini silahkan gratis gitu kan. Ya udah akhirnya kekumpul lah followers di situ dan orang juga ya targetnya kita orang bisa coba ngerasain produknya karena kan ini kan variannya baru, jenisnya kan baru, jenis makanannya kan. Ya otomatis kita mau nggak mau harus bakar uang biar orang bisa ngerasain gitu. Dan bakarnya juga nggak begitu banyak kok karena kan kita cuma cuma keluar uang untuk biaya produksi doang kan. Sisanya ya udah kita kirimin ke mereka gitu kan. Terus mereka makan, cobain, di review, akhirnya sampailah ke sana kemana kemari gitu. Akhirnya jadilah situ, Mas kita pengen ini dong, pengen coba jualan dong. Akhirnya kita bikin lah agen Facebook. Itu bakar uang waktu awal-awal sampai berapa ratus orang tuh? Orangnya sih nggak begitu banyak ya produknya karena kan satu orang kadang ada yang minta 3, ada yang minta 2, ada yang minta 4 gitu kan. Ya nggak masalah juga karena yang penting dimakan gitu kan, jangan sampai nggak dimakan gitu. Pas itu kita keluar uang nggak nyampe 200 ribuan untuk produksi. Bakar uang 200 ini ya. 200 piece ya. 200 piece sekitar 200-300 ribuan lah untuk ininya, untuk biaya produksinya gitu. Nah, ini bisa dicontoh deh. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Jadi bikin produk dikasih ke orang, teman atau apa, di review, tapi syaratnya kita kasih dengan follow IG-nya. Iya, sama review. Tapi nggak ada standar khusus untuk review, kameranya harus bagus seperti brand itulah ya. Berarti dapat surat cinta lah. Nggak ada surat cinta. Jadi aman gitu ya. Iya. Dan itu kan kalau misalnya 200 pieces ya, 200 pieces teman-teman bisa dapat langsung 200 follower gitu ya. Dan aktif. Oh enggak, 350 ya? 375 pas itu lah. 375 tadi. Dapat segituan gitu. Itu dengan modal bikin produknya aja. Nah, gitu selain followers juga kita kan dapat konsumen juga, konsumen orang yang bahkan ada yang mau ikut join bareng gitu kan, usaha bareng gitu kan, ya lumayan lah gitu. Karena langsung tahu, pas nyobain tuh langsung tahu produknya berkualitas. Dan saat itu kita belum punya outlet loh ya, masih di rumah gitu. Industri rumahan. Masih di rumah gitu, industri rumahan. Masih di depan depan gerbang lah gitu, depan gerbang rumah di garasi. Itu masih kayak gitu. Ya udahlah yang penting jalan aja dulu gitu kan. Akhirnya kesini ada kemampuan buat sewa, ya kita sewa outlet gitu. Karena kondisinya nggak memungkinkan di sana. Nah ini buat teman-teman yang memulai bisnis kuliner itu trik biar naikin followers aktif di awal gitu ya, itu bisa kayak gitu. Dan harganya juga kalau ngomongin harus bayar gitu ya, beli follower mah kan kadang kan nggak aktif ya. Aktif dan bukan daerahnya lagi gitu. Gitu. Nah kalau saya daripada kita bayar untuk Instagram apa sebutannya, influencer, selebgram, mending kayak gitu sih. Daripada untuk Instagram buat apa? Toh orang udah tahu kalau misalkan orang yang ngelihat dia itu tuh dibayar gitu buat makan teh gitu kan. Yang mending kita uangnya katakanlah oke, bayar selebgram 200.000, 300.000, mending kita bikin produknya bagi-bagiin ke orang. Ya kalau misalkan enak ya pasti sama dia juga di review kok, tanpa perlu kita suruh untuk review gitu. Kalau enak pasti direkomendasi. Emang ketahuan sih kalau misalnya nyewa influencer itu dibayar untuk makan. Iya, untuk makan. Orang udah tahu kita gitu. langsung kasih ke konsumen ya. Mending kasih ke konsumen, orang bisa tahu gitu. Calon konsumen mah pasti emang jujur. Engagementnya tinggi banget sih di awal, bener. Orang itu interaksinya. Chat tuh banyak yang masuk, Mas pesen dong gini-gini. Dulu kita masih ada delivery order sendiri gitu kan, karena belum masuk ke Gojek sama Grab. Antar sendiri, kita biar tahu juga karakternya orangnya gimana sih, sampai kita pelajari juga kan. Kira-kira orang yang makan produk kita, yang tertarik sama produk kita, yang kayak gimana sih bentuknya, terus yang stylenya kayak gimana sih, itu juga buat riset kita ke depannya nanti gitu. Ya. Tadi kan berbicara awal marketingnya seperti itu ya, daripada bayar influencer mending kita kasih produk kita ke konsumen. Dijadiin produk kita kasih ke konsumen. Mending gitu sih. Oke nih, nah sebelum ditutup nih ya, kita mau share dulu nih tips dan triknya buat teman-teman yang pengen berwirausaha. Apa nih kira-kira tips dan triknya dari owner Rice Burger? Dari Haji, silakan Haji dulu. Udah 2 tahun lah, berarti udah berpengalaman lah ya. Kalau saya sih ya karena prinsip itu tadi just do it itu. Selain karena suka Nike juga kan. Selain karena suka Nike juga ya, saya punya prinsipnya itu just do it. Jadi dari dulu saya seumur-umur belum pernah ngerasain kerja. Dari beres
Nah saya sama dia tuh jujur dari SMA tuh udah bisnis bareng. Oh gitu. Dulu kita jualan jersey. Jersey. Dari zamannya jersey Great Ori dulu yang orang belum bisa ada di Indonesia, masih ada di Thailand kan, yang orang masih impor di Thailand. Dulu tuh ya sekolah SMA ya orang tahu lah kalau yang sekolah di SMA 3 yang kenal sama kita tuh sering banget bolos pelajaran. Sering banget. Jadi jangan dikira bolos tuh sesuatu yang negatif ya. Kalau misalkan kalian bisa nguliknya jadi bagus. Tapi bukan ajakan untuk bolos ya. Iya, bukan aja bolos. Boleh bolos asal nantinya jadi pengusaha. Bolos asal menghasilkan duit. Iya. Jadi dulu bolos ya kan. Terus kita juga konsep kayak agen itu dari situ awalnya mulainya juga. Jadi dulu kita tuh orang-orang Sabtu Minggu pada liburan ya kan, pada jalan-jalan kemana ke Tanah Abang. Berangkat pagi-pagi jam 5:30 naik kereta ke Tanah Abang. Kita beliin pesanan teman-teman gitu kan. Terus bahkan ada yang jadi reseller, Mas gue pengen ikutan jualan kayak dong. Nih pesanan gue nih dari sekolah ini. Jersey AC Milan, size-nya ini, namanya ini segala macam. Dulu itu kan lagi hype banget. Iya, Ini ngerti. Jersey orang yang senang bola lah ya. Itu benar-benar wah, itu saya emang punya chemistry sama dia dari awal dari situ gitu. Nah, udah akhirnya ya udah berjalan-jalan ke sini. Ya udah, saya kuliah desain. Ya alhamdulillah saat itu juga usaha akhirnya mentoknya di sini. Gitu di Rice Burger gitu. Iya. Sebelumnya juga pernah coba lah usaha-usaha lain gitu, cuman ya karena satu dan lain hal jadi nggak bisa jalan. Intinya tadi adalah Just do it. Iya. Dan juga lakuin aja. ini. Apa nih? Harus lihat peluang juga. Nah, lihat peluang. Kita kan awalnya pegawai pabrik kan, Iya. kurang cocok, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 gitu, terus tiap hari. Monoton lah ya. Monoton lah. Gimana caranya buat usaha dan kita mencari pekerjaan. Membuat lapangan mendatangkan pekerjaan. Alhamdulillah pas itu bisa lah. Itu sih salah satunya. Kita buat program agen itu ya itu juga ya nggak terlalu, takutnya dikiranya terlalu berlebihan ya kalau misalkan kita buka lapangan pekerjaan, nggak juga lah. Tapi seenggaknya berbagi rezeki. Bisa bikin orang yang tadinya nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan gitu. Bisa jualan. Itu pengalaman dari buat teman-teman yang sedang bekerja ataupun jadi karyawan dan pengen usaha. Nah, ini nih Solusinya. Ini pengalaman yang tadinya karyawan gitu ya, terus bikin usaha kayak gitu. Alhamdulillah sekarang resign udah dia. Udah keenakan pas itu kan. Pas itu udah keenakan, udah enak nih Rice Burger nih udah gini. Nggak tahu ya pandemi. Jadi bingung. Tapi itu jadi pengalaman sih. Terus berpikir kan gimana caranya gitu. Tapi juga secara pribadi emang dia ngerasa jauh lebih nyaman usaha sih dibanding ini. Meskipun emang capeknya di awal kita bener-bener capek banget sih. Mata hitam gitu kan. Wah, udah ngurusinnya emang di awal tuh wah mantep lah pokoknya. Tapi kita nikmatin gitu di awal. Bahkan itu bisa dibilang bukan passion kita kan, bukan basic kita, tapi karena ya kita ngejalaninnya enjoy gitu kan, sesuai dengan apa yang kita mau apa yang kita konsep. Lalu ya Jalan. akhirnya jalannya enjoy alhamdulillah. Tuh. Oke, itu ya. Jadi tadi yang terakhir, kalau misal mau beli, silakan kunjungi Instagramnya di Rice Burger Indo sama Grab atau Gojek ya. Grab atau Gojek. Di Google juga ada. Kalau Datang langsung ke sini bisa. Ini di mana sih alamatnya? ini apa ya? Perumnas Blok U nomor 38. Kalau di belakang apa namanya? Pawon saya. Situ Bonsai. nggak jauh sih dari pohon saya situ. Iya sih ya. Pokoknya kalau pengen tahu pengen tahu mapsnya di mana, tinggal ketik aja di Google Rice Burger Karawang, ntar langsung ada dari Oke, di Google Maps ya langsung diarahin ke sini ya. Ya, Buat betul. langsung cobain. Benar-benar harus cobain teman-teman. Betul sekali. Biar tahu nih produk yang berbicara. Pasti repeat order, enak banget soalnya. Oke, untuk proses pembuatan Rice Burger ini ada beberapa tahap ya. Jadi tahap yang pertama itu ini, kita masukin nasi dulu sesuai dengan takarannya. Setelah itu, setelah nasi dimasukin ke dalam ini, ke dalam mangkoknya, terus kita kita bentuk si nasi dia dibentuk kayak gini. Nah, ini fungsinya untuk supaya nanti ketika kita masukin isiannya, ayamnya, dia lebih merata. Jadi nggak ada istilah ketika kita gigit, itu gigit nasi doang gitu. Nah ini yang udah diisi kayak gini. Ini diisi ayam suwira seperti ini ayam rasa ayam rica-rica. Nah, setelah udah kayak gini baru kita tutup lagi. Nah, ini nasinya agak lengket karena emang teksturnya seperti ini gitu. Setelah itu kita tutupnya kayak gini dan kita tekan gitu. Nah, setelah tekan barulah kita masukin sini. Harus agak digapok takutnya takut nempel di mangkok. Barulah kita lipat. Lipatnya juga ya emang harus ada teknik khusus lah, nggak bisa asal. Nah, setelah itu baru dilem.
Oke, jadi gitu doang. Nah. Oke, thank you ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama si A-nya dan mudah-mudahan teman-teman suka dan terinspirasi buat buat berbisnis kayak gitu. Berwirausaha lah ya, belajar lah. Oke, kalau dirasa suka dengan video ini silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga di share ya ke grup-grup yang ada di WhatsApp. Jangan sebarin konten politik aja, konten bisnis juga disebarin di grup-grup keluarga ya. Biar seimbang. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.